Mata Najwa, pengacara cari perkara. Kalau tadi saya sudah mewawancara 4 pengacara secara terpisah, sekarang saya kumpulkan di satu meja karena saya ingin minta pendapat dari para pengacara, para advokat yang hadir malam ini soal mafia peradilan di negeri ini. Saya mau ke Bu Elsa. Bu Elsa tadi saya sempat bertanya karena Anda sempat ditahan polisi karena disebut menyuap saksi. Anda katakan Anda tidak terlibat walaupun sempat ditahan dan sudah dibuktikan bahwa itu tidak bersalah dan sebagainya. Tetapi apakah memang Anda melihat mafia peradilan itu ada nyata dan Anda memang di depan mata Anda ketika melakukan praktek itu? Kalau melihat sendiri ya agak sulit ya karena namanya mafia itu selalu terselubung. Tetapi mungkin kita hanya bisa merasakan bagaimana penegak hukum itu, yaitu apakah itu dari kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dari advokat sendiri, itu tentunya semuanya benar-benar tersembunyi ya, sehingga kita hanya bisa merasakan saja bahwa sesuatu yang menjadi tidak adil. Begitu juga waktu kasusnya saya, beberapa kali saya menjadi tersangka, satu di Surabaya, saya dijadiin tersangka di mana klien saya dalam tahanan itu ditekan untuk melaporkan diri saya. Oke. Ketika kasus itu Anda sempat disebutkan membayar 2 juta untuk memberikan keterangan palsu. Tidak. Yang sebenarnya adalah itu adalah saksi di mana adalah pegawainya Mas Tommy di Cemara. Dan juga adalah pegawai saya. Jadi Anda mau katakan Anda selama praktek puluhan tahun menjadi pengacara, tidak sekalipun Anda pernah berusaha menyuap? Untuk apa? Itu pekerjaan yang paling sulit. Kenapa sulit? Sulit dong. Namanya sembunyi-sembunyi sulit. Sedangkan saya orangnya terus terang. Itu kan harus tersembunyi, harus rapi. Dan bagaimana sih perasaan saya? Misalnya mau nyuap hakim tuh. Kita harus ngomongnya bagaimana? Saya tanya ke Mbak Najwa, bagaimana? Mau ngasih duit aja kita mesti nyembah-nyembah. Apa itu sesuatu yang enak? Apa itu sesuatu yang... Kok Anda tahu harus nyembah-nyembah? Ya kan pasti mana mau orang bilang, Pak ini saya kasih duit sekian, Bapak bebasin klien saya. Apa nggak dilemparin sepatu saya sama hakim itu? Bagaimana caranya sampai detik ini saya tidak bisa memformulasikan satu kata-kata yang baik untuk bagaimana menyuap itu. Jadi karena belum menemukan cara? Ya memang nggak bisa. Oke. Tidak sesuai dengan karakter saya. Tidak sesuai dengan karakter. Pak Mahendra Data, Anda pernah berusaha atau paling tidak, saya yakin pengacara tidak ada yang mau bilang nih pernah menyuap. Tetapi apakah misalnya pernah melihat, mendengar, dan ada upaya untuk penyuapan itu di depan mata? Saya tidak munafik mengatakan bahwa memang ada, gitu. Ada dalam artian bisa dirasakan, tapi sulit dilihat. Apa misalnya merasakannya? Karena gini, tadi Nana sendiri udah bilang ini masalah mafia atau sindikat. Itu di dalam sindikat itu sifatnya biasanya sel terputus. Bila mana ada satu sel yang ketahuan, itu pasti tergunting. Contoh ya, ini sebagai contoh. Kita bicara kasus lain ya, seorang panitera tertangkap. Ya. Itu kan nggak sempat naik itu sudah cukup selesai urusannya di situ. Artinya memang kalau ada yang ketahuan langsung putus. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan melihat gitu, tapi merasakannya. Dari mana saya bisa merasakan? Bahwa kita bisa melihat dari hasil-hasil putusannya. Kadang-kadang ajaib-ajaib gitu. Wow, jadi pertimbangan hukumnya kemana? Putusannya apa? Ya bukan masalah berbeda versi atau berbeda, tapi atau berbeda pendapat. Tapi dari alur kan kita bisa lihat. Ini alurnya sudah merah, tiba-tiba keputusannya biru. Nah, bingung kita, larinya kemana? Oke, Pak David, kalau apakah ada yang pernah Anda saksikan langsung atau Anda dengar atau memang hanya sebatas merasakan tapi tidak bisa dibuktikan dalam pengalaman Anda bertahun-tahun menjadi advokat? Kalau untuk perkara saya urusan konsumen nggak perlu mafia, orang cuma gugat 1.000, 10.000, ya tapi herannya pengadilan tuh memenangkan kalau perkara kecil.
Kalau perkara besar, nah itu nggak tahu lah kenapa bisa berbalik gitu loh. Berbalik ya, Iya. kalau pengacara kecil tidak ada. Kalau perkara-perkara kecil kayaknya kok dimenangin terus gitu loh. Perkara besar baru lain cerita. Nah itu lain cerita. Tapi yang jelas kalau yang LBH tadi Anda sudah sebutkan Wahrul, ada beberapa pledoi, tadi Anda katakan pledoinya sudah seperti ini, tetapi kemudian lawannya akan menyerahkan sesuatu yang lebih lain tapi dengan lebih banyak. Itu adakah yang spesifik Anda pernah tahu? Atau lagi-lagi memang ini sangat sulit dibuktikan, kecuali tertangkap tangan? Nggak ada yang maling yang ngaku kan. Dan skenario itu sangat rapi dan sangat tidak kaku dilakukan. Mereka ya sangat pintar dalam menyebutkan, dalam melakukan praktek-praktek yang praktek suap tadi itu. Dari proses awal persidangan dan bagaimana dakwaan serta tuntutan sampai putusan itu sudah, bagaimana transaksi sudah terlihat, ya kan? Apakah memang dijejak benar barang ini kan gitu, biar supaya dalam tuntutannya biar rakyatnya nggak neko-neko lagi, biar ada efek jerah banget, ya kan terlihat, gitu. Bu Elsa, kalau ada klien yang meminta Anda untuk memastikan perkaranya menang dan untuk itu dia tidak ragu menyerahkan uang kepada Anda, itu apa yang biasanya Anda katakan? Setahu saya, baik hakim maupun jaksa maupun kepolisian jarang mau berhubungan dengan lawyer untuk terima-terima uang. Itu berbahaya bagi dirinya. Justru mereka lebih percaya kepada mungkin pengusaha, mungkin teman, karena ada alasan untuk bisa dekat dengan pejabat itu. Justru lawyer ini sangat ditakuti. Saya lihat justru yang bisa menyuap-menyuap itu orang yang di luar pengacara. Di luar pengacara? Makanya ada istilah makelar kasus. Makelar kasus. Markus, Iya, kasus. jadi mereka malah Makelarnya itu punya lebih uang top. lebih banyak dan dia bisa kemana aja. Saya juga kadang-kadang pernah tahu Hakim Agung lagi di mana rapatnya dia bisa masuk. Kita mana mungkin diusir. Pak Mahendra Data, saya boleh tahu nggak tarif Anda berapa? Ya nggak boleh dong. Kenapa? Range-nya? Karena gini, kalau dalam bisnis, Kira-kira. kalau dalam bisnis itu kan tentunya ada saatnya kita juga harus banting harga, ada saatnya kita naik. Kalau lagi sepi ya banting harga lah.